Kasus penganiayaan majikan terhadap asisten rumah tangga di Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, memasuki babak baru pemirsa. Senin 23 Februari 2026 kemarin, unit PPA dan PPO Polres Bogor melakukan pemanggilan terhadap OAP yang kabarnya merupakan ASN di Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Majikan perempuan yang diduga melakukan penganiayaan terhadap wanita berinisial Eva berusia 21 tahun ini pun memenuhi panggilan polisi dengan mendatangi Mapolres Bogor. Informasi lengkapnya dihimpun rekan kami Amar, wartawan Tribun Bogor. Rekan Amar, silakan informasi terkini selengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Yusina dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi seorang wanita yang merupakan asisten rumah tangga diduga menjadi korban penganiayaan oleh majikannya di wilayah Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Dalam kasus ini, wanita Malang berinisial FH berusia 21 tahun mengalami sejumlah luka pada bagian tubuhnya yang diduga akibat kekerasan. Nah, pelaku kekerasan merupakan majikan perempuannya yang kabarnya berprofesi sebagai ASN di BPK, yaitu berinisial OAP berusia 37 tahun. Nah, berdasarkan keterangan korban, aksi penganiayaan tersebut dipicu oleh perihal memasak. Jadi saat pelaku ini sedang memasak di dapur, lalu tidak sengaja kompornya dimatikan oleh korban dan mengakibatkan pelaku marah sehingga melakukan penganiayaan terhadap korban. Nah, Kasatgas PPA dan PPO Polres Bogor AKP Silvi Adiputri mengatakan aksi kekerasan dilaporkan tersebut oleh korban yakni berupa cubitan, kemudian pukulan hingga tendangan. Nah, akibat dugaan kekerasan yang terjadi, korban mengalami luka pada bagian tubuhnya, seperti di bagian kepala, kemudian telinga, tangan, dan juga punggung. Nah, saat ini polisi telah menetapkan majikan yang menganiaya asisten rumah tangganya tersebut sebagai tersangka. Nah, pelaku berinisial OAP pun telah dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian. Nah, wanita berusia 37 tahun itu ditahan pada hari Senin kemarin, tanggal 23 Februari 2026, setelah memenuhi panggilan kepolisian dengan status tersangka di hari yang sama. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang PKDRT dan dilapis dengan pasal penganiayaan dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Nah, kepada polisi, pelaku mengaku hanya melakukan penganiayaan dengan mencubit korban berinisial FH tersebut. Nah, tetapi meskipun keterangan korban berbeda dengan keterangan pelaku, namun pihak kepolisian tetap mengacu pada pelaporan korban. Nah, terlebih luka yang dialami oleh korban itu diperkuat oleh hasil visum et repertum. Begitu rekan Justina yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Bogor. Terima kasih. Update-nya hari ini untuk tersangka sudah dilakukan pemeriksaan di Satres PPA PPO Polres Bogor. Lalu selanjutnya kami akan melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Berarti hari ini dilakukan penahanan? Ya, benar. Tersangkanya itu karena saat itu anaknya itu jatuh dan dari korban ini sebagai pengasuhnya tidak merespon, akhirnya yang bersangkutan marah dan melakukan perbuatan kekerasan. Berapa orang saksi Bu yang diperiksa Bu? Saat ini saksi yang sudah diperiksa itu ada 3 orang saksi. Berapa Alat buktinya 2 untuk menetapkan tersangka. Tadi sudah dilakukan pemeriksaan, kurang lebih ya keterangannya sama seperti waktu di saat diperiksa saat menjadi terlapor. Berdasarkan dari pemeriksaan hari ini tadi yang didalami apa aja? Terkait hal-hal yang kejadian pada tanggal 22 Januari tersebut. Berdasarkan keterangan korban sebelumnya itu berarti sesuai sama keterangan tersangka hari ini? Kalau keterangan tersangka agak berbeda dengan keterangan pelapor. Namun yang kita pegang nanti sini keterangan pelapor. Untuk tahap penyidikan selanjutnya, karena kita sudah melakukan penahanan, otomatis kita akan melakukan pemberkasan dan koordinasi dengan JPU. Pasalnya Bu mungkin? Pasal yang diterapkan seperti yang kemarin, pasal 44 ayat 2 Undang-Undang PKDRT dan dilapis dengan pasal penganiayaan di KUHP. Ancaman? Dengan ancaman maksimal 10 tahun. Pelaku sendiri ada upaya untuk RI Kalau saat
saat ini yang berdasarkan keterangan itu pada saat kejadian di tanggal 22 Januari. Ada benda tumpul, ada bekas tuntutan rokok gitu dari korban itu kan. Bukan ada sekali penganiayaan gitu. Oke, kalau dari situ korbannya belum kita gali lebih lagi, baru kita gali yang terkait tanggal 22 Januari, nanti kami coba gali kembali. Kalau berdasarkan hasil visum, Kalau hasil visum memang ada luka di bagian kepala, bagian telinga, bagian punggung, dan bagian tangannya sesuai dengan keterangan korban. Yang dia sih hanya dibilangnya mencubit aja katanya gitu, berdasarkan keterangannya ya. Tapi kalau dari hasil visum sendiri itu sesuai nggak Bun dengan keterangan? Sesuai dengan yang keterangan korban. Berapa lama Bu diberlakukan? Untuk saat ini korban sudah tinggal di rumah saudaranya. Untuk saat ini informasi dari penasihat hukumnya bahwasanya yang korban ini masih harus periksakan kesehatannya di bagian telinga ke dokter karena katanya informasinya masih ada darah yang menggumpal di dalam telinganya. Update-nya hari ini untuk tersangka sudah dilakukan pemeriksaan di Satreskrim PPO Polres Bogor. Lalu selanjutnya kami akan melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Berarti hari ini dilakukan penahanan? Ya, benar. Tersangkanya itu karena saat itu anaknya itu jatuh dan dari korban ini sebagai pengasuhnya tidak merespon, akhirnya yang bersangkutan marah dan melakukan perbuatan kekerasan. Berapa orang saksi Bu yang diperiksa Bu? Saat ini saksi yang sudah diperiksa itu ada 3 orang saksi. Berapa alat bukti Bu? Alat buktinya 2 untuk menetapkan tersangka. Tadi sudah dilakukan pemeriksaan, kurang lebih ya keterangannya sama seperti waktu di saat diperiksa saat menjadi terlapor. Berdasarkan dari pemeriksaan hari ini tadi yang didalami apa aja tersangka? Terkait hal-hal yang kejadian pada tanggal 22 Januari tersebut. Berdasarkan keterangan korban sebelumnya itu berarti sesuai sama keterangan tersangka hari ini? Kalau keterangan tersangka agak berbeda dengan keterangan pelapor. Namun yang kita pegang nanti sih keterangan pelapor. Untuk tahap penyidikan selanjutnya karena kita sudah melakukan penahanan, otomatis kita akan melakukan pemberkasan dan koordinasi dengan JPU. Pasalnya Bu mungkin? Pasal yang diterapkan seperti yang kemarin, pasal 44 ayat 2 Undang-Undang PKDRT dan dilapis dengan pasal penganiayaan di KUHP. Ancaman? Dengan ancaman maksimal 10 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.